Verdonk. Heerlijk neergelegd. Prima gedaan. Baas naar binnen. Baas boven. Bek kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk, berencana untuk memulai proses naturalisasi pada bulan Juni 2024. Begini faktanya. Bek kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk, berencana untuk memulai proses naturalisasi pada bulan Juni 2024. Baru-baru ini, Kelvin Verdonk diwawancarai oleh majalah olahraga terkemuka dari Belanda, Voetbal International. Dalam wawancara tersebut, Verdonk mengungkapkan niatnya untuk memulai proses naturalisasi pada Juni 2024. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Redaksi Voetbal International, Denny van Laar. Kemungkinan besar Verdonk akan berada di Jakarta pada bulan Juni 2024, kata Van Laar. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kelvin Verdonk juga menceritakan bagaimana ia mulai tertarik untuk membela timnas Indonesia. Ketertarikannya tersebut dimulai ketika pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengamati langsung penampilannya dalam pertandingan melawan SC Heerenveen pada 10 Maret 2024. Shin Tae-yong langsung berkomunikasi dengan Verdonk setelah pertandingan dan menanyakan tentang latar belakang keluarganya. Semuanya dimulai kurang dari sebulan yang lalu melalui kunjungan Shin Tae-yong, tulis Voetbal International. Dalam wawancara tersebut, Verdonk juga menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk membela timnas Indonesia. Meskipun berusia 27 tahun, Verdonk merasa bahwa ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bermain untuk timnas Belanda. Menurutnya, Indonesia adalah pilihan yang realistis karena Garuda masih memiliki peluang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya harus jujur kepada diri saya sendiri, ujar Verdonk. Saya tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bermain untuk timnas Belanda. Dengan usia saya yang hampir 27 tahun, hal tersebut menjadi sangat tidak realistis. Verdonk juga mengakui perkembangan sepak bola di Indonesia. Sepak bola berkembang di negara ini. Mereka masih bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bayangkan jika mereka berhasil lolos, saya akan menjadi bagian dari Piala Dunia, katanya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi pernyataan Kelvin Verdonk. Juju Mimin sangat ingin melihat Indonesia masuk Piala Dunia 2026. Ini adalah momentum kita teman-teman. Ini adalah generasi emas sepak bola Indonesia. Ayo PSSI datangkan semua pemain keturunan. Ajak mereka pulang untuk membela tanah leluhur. Buktikan bahwa level kita sudah dunia teman-teman. Bravo Erick Thohir. Bravo ST. Bravo Timnas. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa kualitas Kelvin Verdonk bisa membantu meningkatkan kekuatan Timnas Garuda. Saya sudah melihat langsung performanya dan dia sangat baik, kata Shin Tae-yong di Hotel Le Méridien, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 April 2024. Dia akan sangat membantu Timnas Indonesia, tambahnya. Menurut Mimin, keputusan Kelvin Verdonk untuk memulai proses naturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia tampaknya merupakan pilihan yang baik dan strategis. Dengan mempertimbangkan usia dan peluang bermain di Timnas Belanda yang semakin berkurang, Verdonk memilih opsi yang realistis dengan melihat potensi dan perkembangan sepak bola di Indonesia. Kehadiran Verdonk di Timnas Indonesia dapat memberikan kontribusi positif, terutama dalam memperkuat lini belakang tim dan meningkatkan kualitas permainan. Pelatih Shin Tae-yong yang sudah melihat langsung kemampuan Verdonk juga memberikan dukungan terhadap keputusannya ini. Selain itu, keputusan Verdonk ini juga dapat menjadi inspirasi bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan berambisi untuk mencapai level internasional. Integrasi pemain asing dengan kualitas tinggi seperti Verdonk dapat membantu meningkatkan standar dan kompetitivitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan.
Kelvin Verdong dikaitkan akan dinaturalisasi. Erick Thohir sandingkan dengan Tom Haye. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas pemain NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, yang sedang ramai dibicarakan akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Erick Thohir mengetahui bahwa Kelvin Verdong adalah pemain yang serbaguna. Meskipun berposisi sebagai bek kiri, Verdong juga mampu bermain sebagai center back, gelandang bertahan, dan bahkan winger. Hingga saat ini, Kelvin Verdong, yang berusia 26 tahun, telah bermain dalam 28 pertandingan Eredivisie 2023-2024 dengan torehan 2 gol dan 2 assist. Jika Kelvin nantinya dinaturalisasi, dia tidak hanya akan bermain sebagai bek, kata Erick Thohir kepada media. Dia juga bisa bermain sebagai sayap dan gelandang bertahan, tambahnya. Selain kemampuannya yang serbaguna, Kelvin Verdong juga memiliki keahlian dalam eksekusi bola mati. Kehadirannya di timnas Indonesia akan menjadi tambahan pilihan bagi pelatih Shin Tae-yong dalam hal eksekusi tendangan mati. Sementara itu, Tom Haye juga merupakan pemain yang diandalkan oleh timnas Indonesia untuk mengambil tendangan bebas. Tom Haye berhasil menyumbang 1 assist melalui skema tendangan sudut yang berhasil disundul oleh Jay Itze saat melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir mengakui kemampuan tendangan mati yang mematikan dari Tom Haye, dan jika berdua dengan Kelvin Verdong, mereka akan menjadi kombinasi yang baik dalam eksekusi bola mati. Meskipun demikian, Erick Thohir belum mau mengkonfirmasi apakah Kelvin Verdong sudah masuk dalam daftar 2 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Jika suratnya sudah masuk, memang ada 2 nama, ujar Erick Thohir. Identitas kedua pemain yang akan dinaturalisasi ini akan diumumkan setelah mereka bertemu secara langsung dengan Erick Thohir. Saya belum bisa memberikan komentar mengenai Kelvin sampai saya bertemu dengannya secara langsung, kata Erick Thohir. Sebelumnya, Kelvin Verdong telah menunjukkan keinginannya untuk bermain di Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia sedang berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berhasil menempati peringkat kedua di grup F dengan mengumpulkan 7 poin. Sepak bola terus berkembang di Indonesia, kata Kelvin Verdong. Mereka masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bayangkan jika mereka berhasil melakukannya, tambahnya. Tidak ada yang akan menyangka saya bisa bermain di Piala Dunia, kata Kelvin dengan penuh semangat. Menurut Mimin, dinaturalisasi pemain seperti Kelvin Verdong bisa menjadi langkah strategis yang positif bagi timnas Indonesia. Dengan kemampuannya yang serbaguna dan pengalaman bermain di kompetisi tingkat tinggi seperti Eredivisie, Verdong dapat memberikan kontribusi signifikan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing timnas Indonesia. Selain itu, kombinasi antara Verdong dan pemain lain seperti Tom Haye dalam eksekusi bola mati dapat menjadi senjata tambahan yang memperkaya taktik timnas Indonesia. Dengan adanya pemain-pemain berkualitas ini, timnas Indonesia memiliki peluang yang lebih baik untuk meraih prestasi di tingkat internasional, termasuk dalam kualifikasi dan kompetisi Piala Dunia. PSSI percaya Shin Tae-yong bisa bawa timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, yakin bahwa Shin Tae-yong dapat membawa timnas U23 Indonesia ke Olimpiade 2024. Shin Tae-yong harus berupaya keras agar timnas U23 Indonesia dapat berkompetisi di Paris. Untuk memperoleh tiket Olimpiade 2024, timnas U23 Indonesia harus terlebih dahulu bersaing dalam Piala Asia U23 2024. Sebanyak 16 negara akan bertanding dalam Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Qatar dari 15 April hingga 3 Mei. Timnas U23 Indonesia berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Garuda Muda akan menghadapi Qatar pada laga perdana Piala Asia U23 2024 pada 15 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, timnas U23 Indonesia akan bertanding melawan Australia pada 18 April 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terakhir, mereka akan berhadapan dengan Yordania pada 21 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.
Sebelum berlaga di Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan, TC, di Dubai, Uni Emirat Arab, dari 1 hingga 10 April 2024. Di Dubai, selain berlatih, Timnas U23 Indonesia juga menjalani 2 pertandingan uji coba. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi berakhir dengan kekalahan 1-3 pada 5 April 2024. Selanjutnya, mereka akan bertemu dengan UEA pada 8 April 2024. Setelah itu, Timnas U23 Indonesia akan langsung menuju Qatar. Shin Tae-yong awalnya memanggil 28 pemain untuk TC di Dubai. Dari 28 pemain tersebut, 3 di antaranya, yaitu Justin Hubner, Nathan Choeaon, dan Alfreandra Dewangga, tidak dapat bergabung dengan Timnas U23 Indonesia. Justin Hubner tidak diizinkan oleh klubnya, Cerezo Osaka, asal Jepang. Namun, ada kabar bahwa Justin Hubner akan diberangkatkan pada 17 April 2024, menjelang pertandingan melawan Australia. Alfreandra Dewangga baru saja menjalani operasi kecil, tetapi kabar mengatakan bahwa pemain PSIS Semarang tersebut akan segera bergabung dengan tim di Qatar. Sementara Nathan Choeaon tidak dapat diizinkan oleh klub Belandanya, SC Heerenveen. Kekurangan pemain membuat Shin Tae-yong memanggil bek Persib Bandung, Kakang Rudianto, ke Dubai. Meski demikian, PSSI tetap yakin bahwa Shin Tae-yong dapat membawa Timnas U23 Indonesia tampil memuaskan di Piala Asia U23 2024. PSSI awalnya menargetkan agar Shin Tae-yong dapat membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar. Tetapi, Shin Tae-yong menyatakan optimis bahwa Timnas U23 Indonesia dapat mencapai semifinal. Saat ini, PSSI menunggu strategi dari Shin Tae-yong. Amali berkata, Coach Shin Tae-yong tentu memiliki perencanaan untuk mencapai semifinal Piala Asia U23 2023 sesuai dengan program yang telah dirancang. Kami percaya pada Shin Tae-yong. Untuk mendapatkan tiket Olimpiade 2024, Rizky Ridho dan timnya setidaknya harus berada di peringkat 3 dalam Piala Asia U23 2024, bersama dengan juara dan runner-up Piala Asia U23 2023. Sedangkan tim yang kalah dalam pertandingan perebutan tempat ketiga masih memiliki kesempatan untuk berkompetisi di Paris dengan cara memenangkan laga playoff melawan wakil Afrika. Menurut Mimin, terlihat bahwa ada optimisme yang cukup besar dari pihak PSSI dan pelatih terhadap kinerja dan potensi tim. Meskipun ada beberapa kendala terkait absensi beberapa pemain kunci karena berbagai alasan, namun harapan untuk performa yang baik tetap tinggi. Sebagai pendapat, penting bagi Timnas U23 Indonesia untuk memanfaatkan setiap kesempatan latihan dan pertandingan sebagai persiapan yang optimal. Selain itu, dukungan penuh dari federasi, pelatih, pemain, dan pendukung akan sangat mempengaruhi semangat dan motivasi tim dalam menghadapi kompetisi tingkat internasional seperti ini. Semoga dengan kerja keras dan persiapan yang matang, Timnas U23 Indonesia dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Kata bek Timnas Indonesia Justin Hubner setelah jalani debut di Cerezo Osaka. Justin Hubner akhirnya mendapat kesempatan untuk tampil perdana bersama Cerezo Osaka. Pada pertandingan tandang melawan Albirex Niigata di Stadion Denka Big Swan pada hari Minggu, 7 April 2024, Hubner turun sebagai pemain pengganti untuk menggantikan Lucas Fernandes. Dalam upaya menjaga keunggulan 0-1, pelatih Akio Kogiku memasukkan Hubner untuk memastikan kemenangan timnya. Keikutsertaan Hubner dalam pertandingan ini menjadi catatan sejarah baru sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di divisi teratas Liga Jepang. Hubner merasa debutnya bersama Cerezo sangat istimewa karena ia berhasil membantu tim meraih kemenangan dan menjaga gawang mereka tetap bersih. Saya sangat bahagia tidak hanya bisa melakukan debut seperti ini, tetapi juga membantu tim memenangkan pertandingan, ungkap Hubner. Sebagai mantan pemain Wolverhampton Wanderers FC, Hubner merasa disambut dengan baik oleh tim dan supporter Cerezo. Meskipun baru diperkenalkan kepada supporter pekan sebelumnya, ia sudah mendapat kesempatan bermain. Dengan waktu bermain yang terbatas dalam debutnya ini, Hubner berjanji akan memberikan kontribusi lebih besar di pertandingan selanjutnya. Hari ini sangat spesial bagi saya.
Saya juga suka dengan seragam merah muda kami, jadi saya tidak akan puas dengan penampilan ini, tambahnya. Hubner menegaskan kesiapannya untuk bersaing memperebutkan posisi utama di tim. Ia optimis dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk membawa Cerezo meraih hasil maksimal. Saya akan terus bekerja keras agar bisa bermain lebih banyak di masa depan, tutup Hubner. Menurut Mimin, mengenai artikel tersebut adalah bahwa debut Justin Hubner bersama Cerezo Osaka menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam karirnya. Sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di divisi tertinggi Liga Jepang, ini adalah prestasi yang patut diapresiasi. Hubner juga menunjukkan dedikasi dan semangat yang tinggi dalam membantu timnya meraih kemenangan. Kesiapannya untuk bersaing dan berkontribusi lebih banyak di masa depan menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Selain itu, hubungan positif antara Hubner, tim, dan supporter Cerezo juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi performa dan motivasi pemain dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kabar terbaru teman-teman. Erick Thohir ungkap upaya PSSI sikapi naturalisasi Martin Paes yang terbentur aturan FIFA. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengungkapkan bahwa mereka sedang bekerja keras untuk menyelesaikan proses naturalisasi Martin Paes yang menghadapi hambatan aturan dari FIFA. Ternyata, Martin Paes pernah bermain untuk timnas U21 Belanda dalam kualifikasi Piala Eropa U21 2021 ketika usianya sudah 22 tahun. Menurut aturan FIFA, seorang pemain hanya dapat berpindah dan bermain untuk tim nasional lain jika usianya di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik di tim junior maupun senior dalam pertandingan resmi. Maka dari itu, kasus Martin Paes kini harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Erick Thohir mengatakan bahwa proses naturalisasi Martin Paes masih berjalan, kata Thohir kepada media. PSSI sudah mendapatkan data yang konkret dan memiliki bukti-bukti yang mendukung, tambahnya. Selain Martin Paes, PSSI juga sedang mengurus naturalisasi dua pemain lainnya, yaitu Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Keduanya telah membuat debut mereka untuk timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Grup F, melawan Vietnam pada Selasa, 26 Maret 2024. Ragnar Oratmangun berhasil mencetak gol, sementara Tom Haye memberikan 1 assist. Hasil akhir pertandingan adalah kemenangan 3-0 untuk timnas Indonesia. Dengan poin 7, timnas Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen Grup F. Masih ada 2 pertandingan tersisa bagi tim Garuda, melawan Irak pada tanggal 6 Juni 2024 dan Filipina pada tanggal 11 Juni 2024. Kedua pertandingan tersebut direncanakan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Jika tidak ada halangan, Martin Paes berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia dalam sisa pertandingan Grup F. Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan Martin Paes dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya, ungkap Thohir. Selain itu, PSSI juga akan segera mengurus naturalisasi dua pemain keturunan lain yang diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia. Namun, identitas kedua pemain tersebut masih dirahasiakan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, dan Ula Romeni, FC Utrecht, adalah dua nama yang santer dikaitkan dengan proses naturalisasi oleh PSSI. Ada dua pemain lain yang sedang dalam proses naturalisasi, tapi untuk saat ini kita rahasiakan namanya, tutup Erick Thohir. Menurut Mimin, mengenai situasi ini adalah PSSI sedang berupaya maksimal untuk memperkuat timnas Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas melalui proses naturalisasi. Hal ini menunjukkan komitmen PSSI untuk mengembangkan sepak bola Indonesia dan meningkatkan performa timnas di kancah internasional. Namun, penting bagi PSSI untuk selalu mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, termasuk aturan FIFA terkait naturalisasi pemain. Kasus Martin Paes yang menghadapi hambatan aturan dari FIFA harus ditangani dengan cermat dan transparan agar tidak menimbulkan kontroversi atau sanksi lebih lanjut bagi timnas Indonesia. PSSI juga perlu menjaga integritas dan profesionalisme dalam proses naturalisasi pemain, termasuk dalam hal menjaga kerahasiaan identitas pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. Transparansi dan komunikasi yang baik dengan publik juga penting agar tidak menimbulkan spekulasi atau kesalahpahaman. Dengan adanya pemain-pemain baru yang diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia,
Semoga dapat meningkatkan kualitas permainan tim dan membawa prestasi yang gemilang di kancah internasional. Alhamdulillah, kabar baik teman-teman. Rencana PSSI ke depan agar ranking FIFA Timnas Indonesia kembali naik. Peringkat Timnas Indonesia dalam daftar FIFA telah mengalami peningkatan yang signifikan. Kini, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-134 FIFA, naik 8 posisi dari ranking sebelumnya. Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI, menyambut baik peningkatan ranking ini. Baginya, kemajuan ini menunjukkan perkembangan positif sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Amali menekankan bahwa keberhasilan ini tidak hanya karena kontribusi Erick Thohir semata. Peran dari Asosiasi Provinsi, Asprof, PSSI dan seluruh anggota PSSI yang mendukung sepak bola Indonesia juga sangat berarti. Setelah insiden tragis di Kanjuruhan, PSSI berkomitmen untuk memajukan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. PSSI mengajak Asprof dan anggotanya untuk bersama-sama fokus dalam upaya transformasi sepak bola Indonesia. PSSI juga telah menyampaikan rencana masa depan kepada FIFA, dengan salah satu tujuan utamanya adalah mengirimkan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2034. Kenaikan ranking FIFA untuk Indonesia menunjukkan kemajuan yang telah dicapai dalam transformasi sepak bola Indonesia, ujar Amali. Namun, Amali menekankan bahwa PSSI tidak boleh puas dengan pencapaian saat ini. Target berikutnya adalah masuk ke dalam 100 besar ranking FIFA pada akhir 2024. Kami perlu melakukan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya agar prestasi semakin meningkat, tambahnya. Amali juga mengharapkan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam sepak bola Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak hanya tanggung jawab PSSI, tetapi juga memerlukan dukungan dari Asprof PSSI dan seluruh anggota. Amali juga mengakui peran penting media dalam perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya Timnas. Untuk menaikkan ranking FIFA pada Juni 2024, Timnas Indonesia perlu mengalahkan Irak dan Filipina dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Selain meningkatkan posisi di ranking FIFA, kemenangan dalam dua pertandingan tersebut juga dapat membawa Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia menduduki posisi kedua di grup F dengan 7 poin, membutuhkan 3 poin lagi untuk melaju ke babak berikutnya. Kami berharap Timnas Indonesia dapat meraih kemenangan melawan Irak dan Filipina pada Juni mendatang untuk memperbaiki posisi kami di ranking FIFA, pungkas Amali. Menurut Mimin, peningkatan peringkat Timnas Indonesia dalam daftar FIFA adalah indikator positif bagi perkembangan sepak bola tanah air. Ini menunjukkan adanya kemajuan dan transformasi yang dilakukan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Namun, untuk mencapai target yang lebih ambisius, seperti masuk ke dalam 100 besar ranking FIFA, dibutuhkan upaya yang lebih keras dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Asprof PSSI, anggota PSSI, serta masyarakat dan media. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus harus dilakukan untuk menjaga momentum positif ini dan meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Selain itu, kemenangan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi krusial untuk mempertahankan tren positif ini dan memotivasi pemain serta Timnas Indonesia untuk terus berprestasi. Shin Tae-yong akan umumkan skuad inti Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Peta skuad inti Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 akan diumumkan besok. Informasi ini muncul setelah Timnas U23 Indonesia mengalami kekalahan dari Arab Saudi dengan skor 1-3 pada Jumat, 5 April 2023. Ini adalah pertandingan uji coba pertama Timnas U23 Indonesia sebelum berkompetisi di Piala Asia U23 2024. Pada saat itu, Shin Tae-yong menyatakan rencananya untuk menggunakan pemain inti dalam pertandingan uji coba berikutnya. Pertandingan uji coba kedua bagi skuad Garuda Muda adalah melawan Uni Emirat Arab, UEA, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 April 2024. Keputusan Shin Tae-yong untuk memainkan pemain inti melawan UEA memiliki alasan tersendiri.
Pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin mengetahui kesiapan para pemainnya, mengingat pertandingan tersebut merupakan laga uji coba terakhir sebelum Piala Asia U23 2024. Rafael Struijk dan kawan-kawan kemudian akan terbang ke Doha, Qatar pada tanggal 10 April 2024. Timnas U23 Indonesia akan memulai laga perdana di Piala Asia U23 2024 menghadapi Qatar pada tanggal 15 April 2024. Untuk pertandingan uji coba selanjutnya melawan Uni Emirat Arab, kami akan memainkan pemain inti terlebih dahulu. Hal ini untuk mengantisipasi pertandingan melawan Qatar pada tanggal 15 April. Tentunya, para pemain inti akan mendapatkan kesempatan lagi untuk bermain, ungkap Shin Tae-yong seperti dilansir oleh Bolasport.com dari laman resmi PSSI. Di sisi lain, Shin Tae-yong juga mengungkapkan beberapa masalah yang dihadapi oleh Timnas U23 Indonesia, terutama terkait dengan lini pertahanan. Sebagai informasi, ada 2 pemain bertahan yang saat ini tidak dapat bergabung dengan Timnas U23 Indonesia, yaitu Justin Hubner dan Alfeandra Dewangga. Sebagai solusi, Shin Tae-yong memanggil bek Persib, Kakang Rudianto. Kami mengalami masalah di lini belakang karena beberapa pemain tidak dapat bergabung. Kami sedang memikirkan bagaimana cara mengantisipasi masalah di lini belakang, jelasnya. Pendapat Mimin. Terlihat bahwa Shin Tae-yong, pelatih Timnas U23 Indonesia, memiliki strategi yang cermat dalam persiapan untuk Piala Asia U23 2024. Keputusannya untuk menggunakan pemain inti dalam pertandingan uji coba kedua menunjukkan seriusnya dia dalam mempersiapkan tim untuk pertandingan resmi. Pengungkapan beberapa masalah di tim, khususnya terkait lini pertahanan, menunjukkan transparansi dan kejujuran Shin Tae-yong kepada publik. Hal ini penting untuk mempersiapkan ekspektasi dan juga memberikan dukungan kepada tim di tengah-tengah tantangan. Memanggil Kakang Rudianto dari Persib sebagai solusi untuk masalah lini belakang menunjukkan fleksibilitas dan kesiapan Shin Tae-yong dalam mengatasi hambatan yang muncul selama persiapan. Secara keseluruhan, langkah-langkah Shin Tae-yong tampaknya dirancang dengan matang untuk meningkatkan performa Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Dokter Timnas U23 Indonesia nyatakan Alfeandra Dewangga punya kans menyusul ke UEA atau Qatar. Dokter dari Timnas U23 Indonesia, Alvan Ashar, mengatakan bahwa Alfeandra Dewangga masih memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Timnas U23 Indonesia. Baru-baru ini, Alfeandra Dewangga menjalani operasi kecil, seperti yang dikonfirmasi oleh PSIS Semarang. Pemain berusia 22 tahun tersebut harus menjalani operasi setelah muncul benjolan di dekat ketiak kirinya. Setelah operasi, Alvan Ashar menyatakan bahwa Dewangga masih memiliki kesempatan untuk bergabung dengan rekan-rekannya di UEA dan Qatar. Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, menyatakan bahwa Dewangga tidak dapat bergabung dalam TC. Tidak bisa bergabung untuk Alfeandra Dewangga, kata Nova Arianto. Shin Tae-yong juga menyampaikan hal yang sama dan memanggil bek tengah tambahan, yaitu Kakang Rudianto. Dewangga tidak bisa berangkat ke Dubai karena harus menjalani operasi kecil, tulis rilis di laman PSSI. Namun, Alvan Ashar menyebutkan bahwa keputusan Dewangga untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda tergantung kondisi pasca operasi. Semua sudah tahu bahwa Dewangga menjalani operasi kecil di Jakarta, kata Alvan Ashar. Operasinya berjalan lancar dan diperkirakan dalam 2 atau 3 hari ke depan akan ada hasilnya, tambahnya. Alvan Ashar juga mengatakan bahwa Dewangga masih memiliki peluang untuk bergabung dengan tim di UEA atau Qatar saat Piala Asia U23 2024 berlangsung. Apakah Dewangga perlu istirahat atau bisa datang? Peluangnya masih terbuka, ujarnya. Di laman resmi PSIS, Dewangga mengungkapkan perasaannya terkait keberangkatannya ke Piala Asia U23. Saya menunggu instruksi dan melihat kondisi saya, kata Dewangga. Timnas U23 Indonesia saat ini berada di Qatar dan akan melakoni laga uji coba melawan Uni Emirat Arab sebelum berpindah ke Qatar. Menurut Mimin, keputusan untuk mengizinkan Alfeandra Dewangga bergabung kembali dengan Timnas U23 Indonesia tentunya harus berdasarkan kesehatannya yang optimal.
Meskipun operasi yang dijalaninya dianggap kecil, pemulihan pasca operasi bisa berbeda bagi setiap individu. Sangat penting bagi tim medis dan pelatih untuk memastikan bahwa Dewangga sepenuhnya pulih dan siap untuk berkontribusi dalam kompetisi. Kesejahteraan pemain harus menjadi prioritas utama, sambil mempertimbangkan kebutuhan tim. Martin Paes jadi MVP, bikin 6 penyelamatan lawan St. Louis. Kiper potensial untuk timnas Indonesia, Martin Paes, menampilkan performa gemilang dengan melakukan 6 penyelamatan krusial saat melawan St. Louis City pada pertandingan pekan ke-7 MLS yang berlangsung di Stadion City Park pada hari Minggu, 7 April 2024. Dalam pertandingan tersebut, Martin Paes menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Meski masih berusia 25 tahun, kiper ini mampu berdiri tegak dan menahan berbagai serangan dari tim tuan rumah. Di menit ke-35 pertandingan, Paes berhasil menggagalkan tendangan voli yang dilancarkan oleh Anthony Markanich dengan kaki kanan dari dalam area penalti, setelah menerima umpan silang dari Thomas Totland. Kemampuan kiper asal Belanda ini terus menonjol hingga babak kedua. Pada menit ke-55, Paes kembali beraksi dengan sempurna saat mampu menangkap tembakan kaki kanan spekulatif yang dilepaskan oleh Joao Klaus dari luar kotak penalti. FC Dallas patut mengucapkan terima kasih kepada Martin Paes atas performa impresifnya dalam pertandingan tersebut. Sebenarnya, Dallas berisiko besar untuk kehilangan poin dalam laga ini jika tidak berkat penyelamatan gemilang dari Paes di menit ke-74. Pada saat itu, bola yang dilesakkan oleh Klaus menjadi bola sulit untuk dikendalikan oleh kiper manapun. Pasalnya, setelah menerima umpan dari Samuel Adeniran, bola yang dilepaskan oleh Klaus terlebih dahulu membentur rumput dan memantul tinggi ke arah gawang. Namun, Klaus tetap tenang dan berdiri kokoh, sehingga berhasil mengantisipasi dan menepis bola yang dilepaskan oleh Klaus. Berdasarkan penampilan cemerlangnya, Martin Paes berhasil mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan antara St. Louis City dan FC Dallas versi situs Hoscoret. Dengan bantuan penyelamatan-penyelamatan yang dilakukan oleh Paes, FC Dallas berhasil mengakhiri rentetan kekalahan mereka dengan meraih hasil positif dalam pertandingan MLS tersebut. Menurut Mimin, Martin Paes menunjukkan bahwa dia adalah kiper yang memiliki potensi dan kualitas tinggi dalam pertandingan melawan St. Louis City. Kemampuannya untuk melakukan penyelamatan-penyelamatan penting dalam situasi krusial menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Ini adalah sinyal positif bagi FC Dallas dan potensial bagi timnas Indonesia jika memilihnya sebagai bagian dari skuad mereka di masa depan. Performa impresif Paes juga menegaskan pentingnya peran kiper dalam sebuah tim, yang bisa menjadi faktor penentu dalam meraih kemenangan atau kekalahan.